Episode 32, Mencari Atlas. Naila melenggang memasuki rumahnya. Baru saja ia hendak berbelok ke kamarnya, matanya lebih dulu melihat seorang pria berusia 50 tahun yang duduk santai di sebuah sofa dekat tangga. Bola mata Naila kontan membundar. "Daddy?" Ia melangkah cepat kemudian menghambur memeluk ayahnya itu. "Daddy, Daddy jahat banget deh. Aku mau pergi KKN. Daddy lagi di luar kota. Aku pulang KKN. Daddy juga nggak ada di rumah. I miss you so bad, Dad." Naila duduk di pangkuan ayahnya itu, persis seperti anak kecil. "Ya, namanya juga kerja, Kak," balas Darren sambil tersenyum hangat. "Gimana kegiatan KKN kamu, Kak? Banyak hal menarik nggak?" 50-50 lah, Dad. Ada bagian serunya, ada bagian enggaknya juga. Tapi yang penting aku benar-benar lega karena KKN-nya sudah kelar. So, habis ini aku bisa langsung mulai ngerjain skripsi, terus wisuda tahun depan. Amin. Darren langsung mengamini doa baik yang terlontar dari mulut putrinya itu. "Kak, kamu tuh udah gede. Jangan kelindotan mulu sama Daddy. Kasihan Daddy jadi berat," ujar Kinara yang baru saja memasuki rumah dan memasuki mereka berdua. "Yah, Mami. Namanya orang juga kangen." Naila cemberut. "Aku nggak berat kan, Dad?" "Enggak, Kak. Masih sama kayak waktu kamu bayi kok. Jadi gendong kamu juga masih sanggup." "Turun, Kak." Intonasi Kinara berubah tegas. Sebenarnya ia tak masalah melihat Naila bermanja-manja dengan ayahnya sendiri. Justru Kinara senang melihat keluarganya harmonis seperti itu. Hanya saja, sekarang kondisinya berbeda. Darren tidak dalam kondisi yang sehat. Kinara hanya tidak ingin membuat keadaan suaminya itu semakin memburuk. Dengan sedikit manyun, Naila pun turun dari pangkuan ayahnya itu. Tunggu dulu deh. Kayaknya ada yang beda deh sama Daddy." Naila menyipitkan mata untuk memperhatikan ayahnya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Daddy kurusan ya?" "Iya, Daddy sekarang lagi diet. Soalnya kan waktu itu udah mulai buncit dan sering kamu ledekin terus," dalih Darren. "Tapi bukan karena operasi usus buntu waktu itu kan, Dad?" Naila jadi teringat tentang ayahnya yang pernah masuk rumah sakit ketika ia sedang KKN. "Enggak lah, Kak. Sebelum itu Daddy juga udah mulai diet. Menurut kamu gimana? Lebih ganteng Daddy kalau kurus gini kan?" "Daddy ganteng selalu. Mau kurus, mau gendut, mau buncit, tetap aja paling ganteng sedunia. Nicholas Saputra kalau ketemu Daddy pasti langsung minder," cetus Naila asal. "Gombalnya anak gadisku ini." Darren mencubit pelan hidung Naila. "Mandi dulu sana, Gi. Habis itu kita makan bareng. Daddy udah kangen makan bareng-bareng." "Oke, Daddy." Naila pun langsung bergerak. Ia memang lebih patuh kepada ayahnya itu. Jika dengan ibunya, justru lebih sering berdebatnya. Setelah melepas rindu dengan ayahnya, Naila bisa sejenak melupakan kegalauannya karena Atlas. Naila pikir, dia bisa melupakan Atlas dalam waktu 3 hari paling lama. Tapi setelah 1 minggu tidak ada komunikasi sama sekali, Naila benar-benar merasa nyaris gila. Meskipun bibir Naila sudah 1000 kali mengoceh bahwa ia kesal pada Atlas, tetap saja hatinya digerogoti perasaan rindu yang kembali mendorongnya untuk melakukan suatu hal yang semestinya tidak perlu ia lakukan. Hari itu, Naila mendatangi Fakultas Teknik mencari Atlas. Bagi Naila yang selama ini sangat cuek urusan asmara, bahkan tidak pernah mengharap atau mengejar laki-laki di sepanjang umurnya, itu adalah hal yang sangat memalukan. Naila menelusuri lorong Fakultas Teknik itu sambil mengedarkan pandangannya, berharap ia bisa menemukan paras laki-laki menyebalkan itu. Meskipun Naila belum tahu apa yang akan ia lakukan jika sudah bertemu dengan Atlas nanti. "Woi, ayam-ayam." Naila kaget sama bicara latah ketika seseorang tiba saja menepuk pundaknya dari belakang. Ternyata orang itu adalah Yuda, yang sedang tertawa puas karena berhasil membuat gadis itu kaget. "Lo ngapain sampai nyasar ke sini sih, Nay? Nyari siapa, ha?" Fakultas Teknik itu dengan Fakultas MIPA, Fakultas Naila, memiliki jarak dari ujung ke ujungnya.
tak sejalur sama sekali. Anu, mau nemuin Atlas? Yuda langsung memotong. Enggak lah. Naila membantah dengan cepat. Ngapain gue nyariin dia? Ngaco loh. Yuda hanya menggulung senyum. Melihat wajah Naila yang memerah, ia cukup mengerti bahwa kata yang barusan Naila ucapkan pasti tidak selaras dengan apa yang sebenarnya ia rasakan. Kirain lo nyari Atlas. Soalnya kalau lo nyari Atlas, Atlas ada di mana? Naila memotong, setengah mendesak tidak sabaran. Itu membuat Yuda jadi menggulung senyum lagi. Tuh. Yuda kemudian menunjuk sebuah baliho besar yang dipajang di depan gedung dekanat, yang tidak sempat diperhatikan oleh Naila sedari tadi. Tampak foto wajah Atlas di sana dengan sebaris tulisan, mahasiswa berprestasi satu fakultas teknik. Oh, kebiri juga si songong itu ternyata. Komam Naila yang setengah mati mempertahankan rasa gengsinya. Terus, di mana dia sekarang? Tadi katanya gak nyariin Atlas. Ledek Yuda. Lo lama-lama rese ya? Gue sumpahin foto sama Salsa, mau? Apa sih? Kok pakai main sumpah-sumpahin segala? Balas Yuda. Atlas sekarang lagi gak di kampus. Dia kemarin ke India, ikut acara volunteer internasional gitu. Hah? Seriusan? Iyalah, ya kali gue bohong. Berapa lama? Dengar-dengar sih 2 minggu. Dia kan udah semester 7, kok masih ikut acara-acara begituan sih? Memangnya dia nggak ngerjain skripsi? Ya elah Nay, kayak nggak kenal Atlas aja. Dia kan otaknya encer banget. Skripsi itu adalah hal kecil bagi Atlas. Apalagi dia juga akrab banget sama dosen pembimbingnya. Yang kegiatan ke India itu juga rekomendasi Prof. Budi. Yuda menjelaskan. Naila tercenung cukup lama. Atlas pergi sejauh dan selama itu, tapi ia tidak mengabari Naila sama sekali. Sepertinya Naila saja yang menganggap bahwa hubungan mereka spesial. Sementara Atlas justru tidak menganggap Naila sama sekali. Oh ya, gue mau janjian makan sama Salsa. Lo mau ikut nggak? Ujar Yuda kemudian. Next time deh Yud, gue mau ada kelas duluan ya. Naila berdalih kemudian pamit permisi. Yuda memandangi gadis itu sambil mengernyitkan dahi. Ia merasa ada yang tidak baik di hubungan Naila dan Atlas. Semua itu terlihat jelas dari ekspresi sendu di wajah Naila. Namun Yuda pun tahu, ia tidak punya hak untuk mencampuri urusan Naila dan Atlas. Begitu Naila keluar dari fakultas teknik, motor Noah langsung berhenti di hadapannya. Lo habis ngapain ke teknik? Tanya Noah. Nggak habis ngapa-ngapain, jawab Naila. Jangan bilang lo habis nemuin cowok itu. Lagi-lagi Noah bisa menebak dengan tepat. Enggak lah, ngaco lo. Bantah Naila. Pulang yuk, ajaknya kemudian. Bukannya lo mau ketemu dospem. Besok aja deh, tiba-tiba mager. Mager apa galau? Udah deh, jangan berisik. Naila naik ke motor Noah. Gas, ujarnya sambil menepuk bahu Naila. Motor itu melaju dengan kecepatan sedang, berpacu dengan kendaraan lain di jalan raya. Berboncengan dengan Noah justru mengingatkan Naila pada Atlas. Ah, sial. Kenapa semua yang dilakukan Naila sekarang selalu mengingatkannya pada laki-laki itu? Naila sangat membenci keadaan seperti itu. Terlebih ia tahu Atlas tidak merasakan hal yang sama. Naila teringat dengan bisikan Atlas sebelum mereka turun dari bus. Setelah ini, jangan jadi asing ya. Ironisnya, justru Atlas yang membuat mereka menjadi asing. Ternyata, jatuh cinta tidaklah semanis yang selama ini sering Naila tonton di drama-drama Korea. Nay, Noah mengajak Naila bicara. Menurut gue nih, daripada lo gak galauin tuh cowok mulu, mending lo hubungin dia aja. Lo bilang aja apa yang lo rasain, biar perasaan lo lega. Gue gak mendem perasaan apa-apa kok. Lo kalau mau bohong, minimal jangan ke gue lah. Gue terlalu mengenal lo. Ya terus gue harus gimana, Noah? Gak mungkin lah gue ngehubungin dia duluan, apalagi nyatain perasaan ke dia duluan. Mendam perasaan sendiri itu gak enak, Nay. Sok tahu loh, kayak ngerti aja.
Noah terdiam. Andai lidahnya bisa mengatakan, ia tak hanya mengerti, tapi mengalami hal itu dari dulu, sekarang, dan entah sampai kapan. Tak ada percakapan lagi di antara mereka hingga tiba di depan rumah Naila. Jangan sampai minum baikon ya, Nay. Seloroh Noah setelah Naila turun dari motor itu. Sowe lo pikir gue setolol itu apa? Balas Naila sambil tersenyum tipis. Kak, kakak. Tiba-tiba Natasha berteriak dan berlari menghampiri Naila dengan raut wajah panik. Noah dan Naila pun serentak menoleh pada gadis 15 tahun itu. Ada apa, Dek? Naila ikutan panik. Dedi, Kak. Dedi pingsan. Mendengar itu, Naila pun langsung berlari masuk ke dalam rumah. Noah pun tidak tinggal diam. Ia memarkirkan motornya dan langsung menyusul Naila dan Natasha. Cie, nonton sampai akhir ya? Terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman juga sosial media kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!